pengibar bendera. Kalian tahu paskibra kan? Nah, paskibra itu adalah petugas upacara yang menyiapkan barisan dan yang memasang bendera. Nah, kalau petugas upacara ya gak cuma paskibra doang, tapi ada pemimpin upacara, pemimpin barisan, MC, pembaca teks kayak teks UUD, doa, dan teks yang lain lah, kayak ikrar dan janji siswa gitu, pemberi teks Pancasila, dan dirijen. Nah, gue mau cerita pengalaman gue pas jadi petugas upacara, atau lebih tepatnya pas lagi jadi pembaca teks. Karena ya gue kalau jadi petugas upacara selalu jadi pembaca teks terus, gak pernah jadi yang lain. Gue jadi petugas upacara dari SD sampai SMA. Nah, pas SD, gue jadi petugas upacara dari gue kelas 3 sampai kelas 5. Dan petugas upacaranya dipilih sama guru. Nah, tapi pas SD yang bikin gue bangga tuh, gue kelas 3 dah jadi petugas upacara. Biasanya yang jadi petugas upacara tuh kelas 4 dan kelas 5. Karena kelas 4 dan kelas 5 kan ikut pramuka. Ya sekolah gue ada pramuka pas kelas 4 dan kelas 5. Nah, tapi gue yang belum ikut pramuka karena gue masih kelas 3, gue udah dipilih jadi petugas upacara. Bahkan pas kelas 3 SD, gue pernah jadi petugas upacara yang paling muda. Petugas upacara yang lain pada kelas 4 dan kelas 5. Lah, gue masih kelas 3 dah jadi petugas upacara. Ya BTW gue kelas 3 dah dipilih jadi petugas upacara mungkin gara-gara gue sering baca teks kayak teks Pancasila, teks doa, surat pendek. Ya BTW sekolah gue sekolah Islam, baca puisi, dan nyanyi pas gue kelas 3 SD. Makanya gue dipilih jadi petugas upacara. Tapi ya cuma jadi pembaca teks doang, kayak baca teks ikrar dan janji siswa gitu sampai kelas 5. Nah, pas gue SMP, gue nggak jadi petugas upacara karena yang jadi petugas upacaranya ya anak-anak OSIS. Kalau anak SD kan belum ada OSIS, makanya ditunjuk guru. Siapa yang bacanya bagus, siapa yang barisnya bagus, siapa yang badannya tinggi, dia dipilih jadi petugas upacara. Nah, tapi pas SMP, walaupun gue nggak jadi petugas upacara, tapi gue jadi petugas upacara kepramukaan. Bukan upacara spesial hari pramuka ya, dan upacaranya itu setiap hari Kamis dan ganti-gantian. Itu dari kelas 7 sampai kelas 9. Gue dipilih terus jadi petugas upacara kepramukaan dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, kalau upacara kepramukaan dipilihnya sama Pasus dan pembina upacara. Pasus tuh pasukan khusus pramuka. Ya Pasus tuh ya kayak OSISnya pramuka, tugasnya bantuin pembina pramuka. Dan tugas gue baca teks lagi, pas lagi jadi petugas upacara kepramukaan. Dan gue bosen karena ya gue dari kelas 7 sampai kelas 9 baca Trisatya Dasa Dharma terus. Aduh, bosen gue lama-lama. Ya BTW gue dari SD sampai SMP tuh sekolahnya di sekolah yang sama atau istilahnya satu yayasan gitu. Nah, pas SMA gue ganti sekolah. Ya karena ya yayasan sekolah gue gak ada SMA. Cuma TK, SD, SMP, dan pesantren. Gak ada SMA. Jadi SMA ya gue di sekolah lain. Nah, pas gue SMA, pas kelas 11, ya pas online gara-gara pandemi ya, petugas upacaranya ya anak-anak OSIS karena online. Dan tapi jadi petugas upacaranya gak ada yang nyiapin barisan. Ya BTW pas SMA kelas 11 gue tuh OSIS, tapi online. Makanya gue jadi petugas upacara online pas kelas 11. Pas SMA kelas 12, pas offline, malah kita yang ngajuin diri sendiri. Kalau guru ya cuma nungguin siapa yang mau jadi petugas upacara. Beda sama pas SD dan SMP. Kalau SD dan SMP malah dipilih sama guru atau pasus atau pembina upacara gitu. Pas kelas 12, nah ada guru yang ngumumin siapa yang mau jadi paskibra buat petugas upacara kemerdekaan kumpul di lapangan dekat ruang guru setelah pulang sekolah. Ya kalau jadi paskibra gue gak mau sih karena gue gak pernah ikut ekskul paskibra dan gak pernah juga jadi paskibra. Pernahnya jadi pembaca teks doang. Nah besoknya gue nanya ke pelatih paskibranya sambil mau ngajuin diri jadi pembaca teks upacara pas istirahat. Ya terus dia bilang kalau kamu mau jadi petugas upacara, pulang sekolah kumpul di lapangan dekat ruang guru. Nah, pas pulang sekolah, paskibra dan petugas upacara yang lain kumpul di lapangan. Nah, karena gue ngajuin diri jadi pembaca teks, gue disuruh milih mau baca UUD atau baca doa. Ya gue milih jadi pembaca doa.
Soalnya waktu gue SD sampai SMP yang jadi UUD tuh cowok terus. Jadi ya gue mikir baca UUD buat petugas upacara cowok. Tapi di SMA gue malah beda. Kalau di SD sampai SMP yang baca UUD kayak harus cowok. Kalau di SMA ya yang baca UUD boleh cowok boleh cewek. Tapi tetap aja gue maunya jadi pembaca doa. Karena kalau jadi pembaca UUD ya harus teriak lebih. Kalau baca doa nggak perlu teriak lebih. Dan gue juga udah sering ditunjuk baca doa dari SD. Nah, seminggu sebelum upacara, ya lebih tepatnya seminggu sebelum 17 Agustus, setiap pulang sekolah latihan upacara sampai jam 5 sore. Awalnya pelatih paskibranya mau adain seleksi siapa yang baca teks. Tapi karena yang ikut jadi pembaca teks cuma 2 orang, ya udah nggak jadi adain seleksi. Ya bagi yang ikut paskibra tuh latihannya sampai keringetan. Kalau yang baca teks ya cuma duduk terus baca teks. Nah 3 hari menjelang hari kemerdekaan saat petugas upacaranya mengikuti gladi kotor dan pembaca teks yang awalnya latihannya duduk sekarang latihannya disuruh berdiri. Ya namanya juga gladi. Nah pas H-1 sebelum hari kemerdekaan di hari gladi bersih para petugas upacara dikasih baju putih dan peci hitam. Ya pas jadi petugas upacara SD ya gak dikasih baju paskibra, coba pakai baju seragam hari Senin biasa atau pakai baju seragam hari Jumat yang warnanya putih-putih. Ya wajar lah, namanya juga anak SD. Paling kalau anak SD pakai baju paskibra ada kebesaran. Pas SMP ya pakai baju pramuka lengkap karena pas SMP gue jadi petugas upacara kepramukaan, bukan petugas upacara kemerdekaan atau upacara hari besar Indonesia yang lainnya. Pas hari kemerdekaan SMA, wow, pas SMA yang jadi pembaca teks enak banget karena dapat tempat paling adem di dekat teras ruang guru. Dan kebetulan gue punya penyakit gampang pingsan kalau kecapean dan kepanasan. Terpingsan itu gue punya penyakit itu dari gue SMP. Nah yang kasihan justru yang baris karena kepanasan. Kalau pas SD malah kebalik, yang jadi pembaca teks malah dapet yang panas, yang baris dapet yang adem. Kalau pas SMP ya enggak, tapi panas dikit doang sih karena ya pas jadi petugas baca Trisatya dan Nasa Dharma berdiri di bawah pohon, jadi nggak panas-panas banget, jadi nggak gampang pingsan. Nah pas jadi petugas upacara karena gue jadi petugas baca teks doa ya, jadi gue baca teksnya pas sebelum upacara selesai. Lebih tepatnya sebelum penghormatan pemimpin upacara terakhir. Selesai upacara kemerdekaan, yang jadi petugas upacara disuruh menjelaskan apa itu kemerdekaan sambil direkam. Dan setelah menjelaskan apa itu kemerdekaan, foto bersama guru-guru. Nah, beginilah kisah gue pas jadi petugas upacara di sekolah. Mudah-mudahan pas kuliah gue bisa jadi petugas upacara pembaca teks lagi. Amin. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Terus melaju untuk Indonesia maju.